Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil, supaya nanti malam bisa mengakhiri hari dengan penuh damai sejahtera? Anda dan saya pasti pernah melihat bola dunia yang difoto dari luar angkasa. Bulat, warnanya biru, cerah, dan ada beberapa selaput putih. Memandangnya saja, kita sudah merasa damai. Ada kehidupan di sana. Yang menarik adalah bahwa bumi yang kecil, bulat, biru itu tidak ada perbedaan suku, tidak ada perselisihan, tidak ada perang. Semuanya adalah ketenangan. Saya membayangkan kalau dilihat dari luar angkasa, titik biru itu membawa kedamaian yang luar biasa. Di dalamnya ada kehidupan, dan usianya sudah miliaran tahun. Menurut penelitian semesta ini, usianya 4,5 miliar tahun. Dan di dalam bumi yang indah itu, ada begitu banyak sejarah tertulis. Ada sejarah manusia purba, ada sejarah hilangnya makhluk-makhluk dinosaurus, ada banyak peristiwa tsunami, perang, dan segala macam. Dan bumi itu terus hidup dan bertahan. Ada banyak raja-raja yang pernah menjadi besar sekali, menguasai hampir seluruh bumi, tapi kemudian lenyap begitu saja, digantikan oleh kerajaan-kerajaan lain. Ada begitu banyak penemuan-penemuan manusia, tapi semuanya berlalu, yang tetap adalah bumi itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan, kita renungkan, kita menjadi bagian dari bumi itu. Salah satu. Karena di dalamnya ada gunung, ada laut, ada binatang-binatang, ada tanah, ada api. Dan kita manusia menjadi bagian dari bumi itu. Namun seringkali manusia merasa aneh. Bukan bagian dari alam, bukan bagian dari pohon, bukan bagian dari semesta. Padahal semua yang dimakan ya dari bumi, semuanya. Yang diminum juga dari bumi. Gandum, beras, kentang, umbi-umbian, sayur, buah-buahan, semuanya dari bumi. Mau maju sampai dimanapun manusia, makannya adalah sesuatu yang dihasilkan dari bumi. Obat-obatan juga dihasilkan dari bumi. Ada makanan yang bisa meredakan nyeri, ada makanan yang mengandung antibiotik, macam-macam. Alam semesta kita ini, bumi kita ini menghasilkan kehidupan dan menghasilkan kesembuhan. Tentu konsekuensinya, kalau kita jauh dari alam, ya kita jauh dari kehidupan dan jauh dari kesehatan. Maka saudara-saudari terkasih, betapa pentingnya kita kembali ke alam, belajar dari alam, sadar bahwa kita ini bagian dari alam. Kalau kita merasa terasing, karena kita pergi jauh dari rumah kita sendiri, yang menghasilkan makanan, yang menghasilkan obat-obatan, yang menghasilkan kesembuhan. Tapi kalau kita dekat dengan alam, kita akan menemukan rahasia-rahasia yang memberi kita hidup, yang memberi kita kesehatan. Tidak heran kalau Tuhan Yesus sendiri banyak mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran yang berasal dari alam. Tentang menabur benih, tentang angin,
tentang pohon ara, tentang menjala ikan, tentang benih yang tumbuh menjadi besar, semua banyak hal tentang alam. Dan memang alam mengandung pelajaran yang luar biasa. Kalau Anda ingin merasa damai dan diterima apa adanya, pergilah ke alam. Coba saja ketika Anda baru saja datang ke dalam sebuah kelompok orang, Anda pasti merasa dihakimi. Semua orang pasti melihat siapa dia, apa pekerjaannya, orang baik atau orang jahat. Pasti semua berupa penghakiman. Dan penghakimannya macam-macam. Karena itu seringkali kita tidak merasa percaya diri. Tapi coba pergi ke kebun, ke hutan. Pohon-pohon itu menerima kita apa adanya. Menyambut kita dengan oksigen yang dia hasilkan. Dia tidak memandang kita ini orang baik atau orang jahat. Tidak memandang kita ini orang yang lagi bersuka cita atau berduka. Tidak masalah. Oksigen yang dia berikan kepada kita. Coba pergi kepada anjing piaraan kita. Oh, dia pasti akan penuh sukacita, akan menyambut kita. Entah kita senang, entah kita susah. Anjing peliharaan kita tidak menghakimi kita, tetapi selalu mencintai kita, selalu bahagia menyambut diri kita. Anjing kita tidak pernah menyerah terhadap kita, yang kadang-kadang melupakannya. Setiap kali kita datang akan disambut dengan penuh antusias. Itulah alam, itulah semesta, mengandung kehidupan, mengandung pemulihan, mengandung kesembuhan. Alam tidak pernah pilih kasih, tidak pernah menghakimi. Dia memberi dan memberi. Karena untuk itulah kita hidup, kita diciptakan, supaya bisa memberi, sehingga kehidupan ini menjadi lebih indah. Pohon, dia tidak merasa minder meskipun batangnya bengkok-bengkok. Dia tidak merasa bahwa dirinya lebih jelek dari pohon di sebelahnya. Tidak. Pohon yang miring-miring, dia tidak merasa nasibnya lebih malang dari pohon yang lurus-lurus. Mereka menerima segala anugerah dengan penuh syukur, dengan keikhlasan dan penuh sukacita. Pohon itu yang penting bertumbuh dan menghasilkan buah. Nggak macam-macam. Kita yang seringkali hidup saja tidak bisa. Sampai-sampai sungguh-sungguh tidak bisa hidup. Ada yang tidak bisa hidup. Tidak punya pekerjaan, tidak bisa hidup. Tidak punya uang, tidak bisa hidup. Kalah sama burung-burung, kalah sama pohon-pohon. Karena mereka tidak berpikir macam-macam. Yang penting menerima kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Begitu dilahirkan, merasa cukup dengan semua anugerah yang dia terima sejak lahir itu. Badan, jiwa, roh, pikiran, keterampilan, bakat-bakat sudah cukup. Untuk bahagia itu tidak membutuhkan apa-apa. Hanya rasa syukur dan cinta yang ada di dalam hati, dan itu sudah cukup. Kemudian kita bertumbuh dan bertumbuh, memberikan yang terbaik, menghasilkan yang terbaik. Kita berikan kepada semua orang, kepada semesta, sebagai ucapan terima kasih kita. Tidak perlu berpikir untuk siapa. Karena itu ada seorang tua, umur 85 tahun, dia masih aktif menanam sayur, menanam umbi-umbian, menanam pohon buah-buahan, dan betapa dia bahagia ketika memanen hasil kebunnya. Dan lebih bahagia itu ketika dia bagikan kepada semua orang. Ketika ditanya, kenapa Anda bekerja, memanen, dan kemudian membagikan? Bukan untuk dijual.
Bukankah kalau dijual mendapatkan uang? Dan dia mengatakan, ketika saya memanen hasil kerja saya dan memberikan kepada orang lain supaya orang lain bisa menikmatinya, jauh lebih membahagiakan daripada menerima sekedar lembaran kertas yang tidak ada gunanya. Tidak sebanding dengan mendapatkan sukacita, wajah cerah, wajah penuh terima kasih dan cinta dari seseorang yang menikmati hasil buah yang saya tanam. Itulah kehidupan, itulah rahasianya. Hidup, bersyukur, tumbuh, dan menghasilkan buah. Tuhan sendiri mengatakan, aku mengutus engkau, pergilah dan hasilkanlah buah, dan buahmu tetap. Karena itulah anugerah Tuhan untuk kita semua. Melalui alam, melalui kita, sehingga kehidupan selalu bertumbuh menjadi makin baik, bukan menjadi makin membingungkan. Kita begitu dicintai oleh Tuhan, oleh semesta ini, oleh alam ini. Maka mari kita bersyukur, cukup, dan mulai berbagi, menghasilkan buah dan membagikannya kepada semesta. Sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda sukacita kita, dan berbahagialah dengan berbagi. Tuhan sangat mencintai kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.